Nah. Mastin Fuad Sang. Cek. Sudah bisa tuh. Wah, ini kono Mas. Rasa. Wis tak anu iki, Pak. Wis. Saya dimulai belum ya? Ya. Sebelumnya kami mulai gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada pembicara kita Ustaz Oman Fathur Rahman SW ya. Dan juga yang terhormat Kemudian juga pada yang terhormat Haji kepada Sahari selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, juga kepada ibu pimpinan, juga bapak ibu dari PCM Kabupaten Bantul, juga kepada masyarakat yang mungkin ikut serta dalam pengajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa dipertemukan pada malam hari ini dalam acara pengajian Song-Song Ramadan tahun 1442 Hijriah yang diadakan oleh Majelis Tablik bekerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Sebelumnya izinkan saya untuk bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan acara inti, yaitu pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Oman Fathur Rahman. Dan kemudian di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Sahari. Pada beliau saya persilahkan. Suaranya diperbaiki dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Oman Fathur Rahman SB Magister Agama, pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih Tajdid. Yang kami hormati segenap jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, pimpinan daerah Aisyah, dan jajaran pimpinan majelis serta lembaga tingkat daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, segenap pimpinan ranting Muhammadiyah dan ranting Aisyah. Demikian pula yang kami hormati, kami banggakan pimpinan Ortum Angkatan Muda Muhammadiyah di semua tingkatan. Yang kami hormati Muhammadiyah, yang kami hormati jamaah, anggota,
keluarga Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, baik yang malam ini online di kediaman masing-masing, demikian pula yang hari ini offline di PDM Bantul. Semua insya Allah dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan utama, saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul mengajak kepada segenap hadirin yang hadir pada pengajian Song-Song Ramadan malam ini. Mari kita senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, atas karunia nikmat Allah yang melimpah kepada kita sekalian. Komitmen dan berkhidmat di Muhammadiyah. Hadirin yang berbahagia, hari ini hari Jumat 26 Maret 2021. Malam ini setelah 6 hari pimpinan pusat Muhammadiyah, tepatnya 20 Maret 2021, mentanfizkan keputusan Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh dalam keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 734 garis miring keputusan garis miring 1.0 garis miring B garis miring 2021. Pimpinan daerah Kabupaten Bantul melalui pengajian Song-Song Ramadan bersama Majelis Tarjih dan Tajdid bersama Majelis Tabligh perlu kiranya mensosialisasikan keputusan tersebut dalam rangka melaksanakan instruksi secara seluruh apa yang diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah adalah menjadi hal yang juga harus dilaksanakan, baik pimpinan secara institusi maupun pribadi pimpinan masing-masing, begitu pula jamaah. Karena itulah pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih Tajdid atas kesediaan sebagai narasumber malam ini langsung dari kediamannya akan menyampaikan keputusan dimaksud kepada jajaran pimpinan di PDM, di PCM, PRM, dan juga jamaah yang malam ini mengikuti pengajian melalui Zoom meeting. Terima kasih kepada segenap pimpinan atas hadir dan ikut sertanya dalam pengajian malam ini. Kami berharap setelah mengikuti pengajian secara pribadi maupun secara pimpinan, sebagai pimpinan di wilayah masing-masing, kami berharap bisa ditindaklanjuti, disebarluaskan, dan dilaksanakan. Menjadilah landasan di dalam pelaksanaan, khususnya menetapkan awal waktu subuh. Pada akhirnya sekali lagi Ustadz Omar, apabila nanti penjelasan dan keterangan masih diperlukan atau ada tanya jawab, berkenan kiranya memberikan penjelasan hingga para peserta keluarga besar Kabupaten Bantul akan semakin terang. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, kiranya demikian yang dapat kita sampaikan. Mari bersama-sama kita ikuti pengajian menyongsong Ramadan tahun 1442 Hijriah yang telah mengambil topik berkenaan dengan
putusan tarjih, keputusan ke-31 tarjih tentang awal waktu. Kurang lebihnya mohon maaf, namun perlu kiranya kami ucapkan terima kasih kepada segenap jajaran pimpinan Majelis Tarjih Tajdid dan Tablik dan para teknisi yang telah mempersiapkan pengajian malam ini, insya Allah akan memberikan satu gambaran, wawasan, dan juga landasan yang akan menjadi pedoman dalam berkhidmat, beribadah sebagaimana yang difahami oleh Muhammadiyah. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Andes Haji Sahari yang sudah memberikan sambutannya. Semoga bisa menjadi berkah dan awal yang baik bagi acara kita pada malam hari ini. Yang selanjutnya kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu pengajian Song-Song Ramadan dengan tema dinamika waktu subuh, korelasi teks hadis dengan perubahan waktu subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Oman Fathur Rahman, SWMAG. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita, bahwa Dr. Oman Fathur Rahman ini adalah dari pimpinan Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang khususnya pada divisi Hisab dan Ru'yat. Kemudian beliau ini juga merupakan dosen sekarang, salah satunya di UIN Sunan Kalijaga, dan riwayat pendidikan beliau S1, S2, S3 dari UIN Sunan Kalijaga, berturut-turut dari jurusan Peradilan Agama, Akidah dan Filsafat, dan doktoral pada jurusan Studi Islam. Kemudian untuk materi pada malam hari ini yang sudah disampaikan tadi, bahwa perubahan waktu subuh ini merupakan proses yang sudah lama. Sudah dari tahun 2010 sudah ada wacananya, dan 10 tahun kemudian baru terrealisasi dan oleh Muhammadiyah. Nah, yang kemudian menjadi pertimbangan dari Muhammadiyah, kenapa kemudian memundurkan waktu subuh, ini tentu dengan pertimbangan yang tidak sederhana. Kalau kita merujuk kepada manhaj tarjih kita, Muhammadiyah minimal ada 3 pertimbangan. Dari sisi bayani, dari sisi dalil-dalil, kemudian dari sisi burhani, dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi riset penelitian yang terkini, dan juga dari sisi irfani. Bagaimana ketika diaplikasikan di masyarakat, gejolak yang akan muncul itu juga akan menjadi pertimbangan dari keputusan-keputusan Muhammadiyah. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Dr. Haji Oman Fathur Rahman, waktu kurang lebih setengah jam, kalau cukup. Dan nanti akan dilanjutkan tanya jawab. Kepada Ustadz Dr. Haji Oman Fathur Rahman, SWMAG, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak pimpinan daerah Kabupaten Bantul, yang Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Ibu sekalian, hadirin virtual yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa di acara ini ada guru-guru saya, salah satunya
Yang saya lihat Ustadz Asrori Ma'ruf, alhamdulillah bisa hadir virtual. Mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat semua. Amin. Yang lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, pada ini takdir Allah, saya kehilangan 2 orang yang boleh dikatakan dekat. Yang pertama tadi subuh itu, ya keluarga saya di Blitar sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau sudah beberapa hari dirawat karena terpapar COVID-19. Kemudian baru saja sore jam 4 lebih juga sudah berpulang ke rahmatullah Ibu Siti Ludalia. Itu salah seorang pimpinan atau salah seorang aktivis Aisyah di dan di cabang saya di Kota Gede. Nah, jadi namun saya tadi tidak sempat untuk ke rumah sakit. Insya Allah katanya mau dikebumikan besok jam 10. Itu dari rumah saya ya kira-kira hanya 150 meter mungkin jaraknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan sebelumnya informasi juga. Semoga kita bisa juga berwaspada, lebih waspada, karena kita kadang-kadang melihat pandemi sekarang ini, seperti Jogja itu memang kalau kita lihat dari jumlah misalnya kasus yang terkonfirmasi sampai saat ini, itu jumlahnya tidak besar kalau dibanding dengan Jakarta misalnya. Tidak besar kalau dibanding dengan Jawa Tengah, atau tidak besar kalau dibanding dengan Jawa Timur misalnya. Tapi kalau kita melihatnya secara cermat, untuk melihat perkembangan itu tentu saja harus melihat bandingannya, rasionya dengan jumlah penduduk. Kalau dibanding dengan jumlah penduduk, maka DIY ini urutan kedua, Pak, setelah DKI. Saya mencoba melakukan analisis dari data-data yang diperoleh, khususnya dari data Kementerian Kesehatan, dan yang terutama yang dirilis oleh Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia itu. Kemudian kalau dilihat dari mereka yang terpapar kemudian belum sembuh masih dirawat, itu DIY itu pada urutan ke-5. Sementara Jakarta itu urutan ke-8. Jadi kalau dilihat dari situ, ya itu kelihatan memang DIY masih harus ekstra ketat, berhati-hati, waspada, jaga-jaga begitu. Ya ini bukan menakut-nakuti, tapi ini harus menjadi pengetahuan kita. Hanya sayang memang kalau kita lihat data tidak sampai ke situ ya. Ya memang kita harus melakukan analisis sendiri. Ya saya kebetulan bergabung dengan teman-teman yang lain di Satgas Covid MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ada sedikit bahan yang bisa ditelah. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 1-2 hal mungkin yang berkaitan dengan yang sudah tadi disinggung, yaitu salah satu tanfid dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu mengenai di masyarakat yang sudah berkembang itu istilah bahwa waktu subuh ditambah 8 menit.
begitu. Padahal kalau di dalam resminya itu sesungguhnya tidak begitu resminya. Seperti Bapak kalian mungkin sudah melihat dari pimpinan pusat Muhammad. Saya ingin mengatakan bahwa waktu subuh itu tidak berubah. Jadi waktu subuh tidak berubah. Tidak berubah. Ini Bapak Ibu sekalian. Waktu subuh itu bukan hanya tidak berubah, tetapi tidak boleh berubah. Karena waktu subuh itu seperti halnya itu sifatnya ta'abudi. Sudah ditentukan oleh nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi boleh berubah. Waktu subuh sudah ditentukan ketika fajar, yaitu pada detik. Nah, itu tidak berubah. Nah, maksud saya, kalau di masyarakat berkembang bahwa Muhammadiyah menambah waktu subuh 8 menit, saya khawatir ada kesan bahwa waktu subuhnya sesungguhnya tetap, gitu. Tapi kemudian Muhammadiyah menambah 8 menit. Nah, jadi itu bisa muncul kesan seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya jelaskan dengan menggunakan mungkin 3 ranah tadi. Kalau kita memperhatikan nas-nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah, itu sama semua bahwa awal waktu subuh itu adalah ketika terbit fajar, yakni terbit fajar shadiq, fajar yang sebenarnya. Karena fajar nanti akan kita lihat juga ada 2 macam dalam fikih itu. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib dan fajar shadiq. Yang dimaksud fajar untuk awal waktu subuh adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Nah, dalam Al-Quran bisa kita lihat itu ya, ada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang awal-awal waktu sholat, termasuk di dalamnya ada awal waktu sholat subuh disinggung di dalam ayat itu. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 78. Nanti mohon Bapak Ibu disiapkan catatannya ya, supaya nanti kita berharap Bapak Ibu sekalian juga bisa menjelaskan kepada masyarakat, ya khususnya kepada warga Muhammadiyah, tempat di mana Bapak Ibu sekalian berada. Jadi nanti bisa dilihat itu di dalam ayat Al-Quran, ayat surat Al-Isra ayat 78. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masbuda. Nah, jadi itu inna qur'anal fajri kana masbuda itu wa qur'anal fajri maksudnya sholat subuh. Nah, maka sholat subuh itu diistilahkan juga dengan sholat fajar, karena memang sholat subuh itu waktunya ketika terbit fajar. Jadi awal waktunya itu ketika terbit fajar. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ya, itu mengaitkan soal awal waktu puasa ya. Yang di situ dikatakan hatta yatabayana itulah jadi minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, gitu. Nah, itu sama juga. Jadi awal waktu sholat subuh itu akhir untuk makan dan minum bagi mereka yang mau berpuasa. Jadi itu bersamaan antara awal waktu puasa dengan awal waktu sholat subuh itu bersamaan. Nah, mengenai ini itu tidak berubah dan tidak boleh berubah. Itu sudah ketentuannya dari nas seperti itu sudah ta'abudi. Dan Muhammadiyah pun tidak akan pernah mengubah waktu itu. Nah, lalu yang berubah apanya kalau begitu? Kan itu pertanyaannya. Namun sebelum ke situ, kita lihat misalnya kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat subuh itu atau dengan subuh itu bisa diberikan beberapa kategori ya.
bisa diberikan beberapa kategori. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan awal dan akhir waktu subuh. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan momentum Rasulullah SAW beserta para sahabat sholat subuh. Kemudian ada hadis-hadis yang menjelaskan fenomena fajar subuh. Nah itu. Jadi kalau kita melihat hadis itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok seperti itu. Selain yang lainnya masih ada, misalnya kelompok lain, ada hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah sholat subuh misalnya, atau keutamaan sholat subuh misalnya. Tapi kita akan melihat 3 saja ya, 3 itu. Nah, hadis-hadis yang mengenai awal berkaitan dengan awal waktu sholat subuh itu misalnya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Jabir, kemudian yang diriwayatkan oleh atau dari Abdullah bin Amr. Itu di situ dinyatakan bahwa waktu sholat subhi itu dina barokol fajri malam tatlu'i syams. Jadi ketika terbit fajar sebelum terbit matahari. Jadi waktunya itu sejak terbit fajar sampai terbit matahari atau yang kita sebut dengan syuruk. Nah itu sudah pasti sudah demikian ya waktunya itu tidak akan pernah berubah ya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat hadis-hadis lain ya, yang kedua, ini yang menjelaskan, mungkin nanti kalau kalau memerlukan misalnya PDM mungkin kita bisa share ya atau hadis-hadisnya itu. Tapi karena ini waktunya singkat, jadi saya singkat saja. Hadis-hadis yang kedua adalah hadis yang bicarakan momentum Rasulullah SAW bersama sahabat itu sholat subuh. Nah, di antaranya hadis-hadis itu ada yang menyatakan, yakni hadis yang dari Aisyah itu ketika Aisyah menyatakan bahwa kami para kaum muslimat, orang perempuan-perempuan muslim ini ikut sholat bersama Nabi. Nah, kemudian selesai sholat itu kami pulang masih pakai selimut atau kemulan atau kalau bahasa Jawanya gitu. Dan antara satu dengan yang lainnya kami tidak saling mengenal karena masih gelap. Nah inilah yang kemudian masih gelap istilahnya dalam hadis itu golas. Nah jadi ini momentum Rasul sholat subuh dalam keadaan masih gelap. Nah dalam keadaan masih gelap ini itu kita tidak bisa memahami bahwa sholatnya masih dalam keadaan gelap sholat subuhnya. Berarti belum terbit fajar. Nah, bukan begitu. Tapi pasti Rasul itu sholat subuh setelah terbit fajar. Hanya situasinya memang masih gelap. Nah, gitu. Karena ada diantaranya, termasuk pada waktu mendiskusikan itu, berarti kalau begitu sholat subuhnya masih gelap sebelum terbit fajar. Gitu. Nah, tidak mungkin begitu. Karena ketentuan umumnya adalah sholat subuh itu setelah atau pada saat terbit fajar. Nah, terbit fajar itu tidak otomatis dalam situasi tertentu, dalam lingkungan tertentu, itu langsung terang, itu tidak begitu. Bisa saja masih nampak gelap seperti tadi. Nah, kemudian mereka yang atau kaum muslimin yang berpedoman ke sini ini kemudian menyebutnya bahwa ini adalah masa sholat dalam keadaan gelap, golas. Kemudian mereka yang berpendapat ini itu lalu dikelompokkan sebagai katakanlah aliran taglis ya. Karena di sisi lain Rasulullah SAW juga dalam hadis itu melaksanakan sholat subuh itu sudah terang. Jadi sudah saling mengenal muka seseorang, melihat muka seseorang sudah jelas ini siapa begitu. Nah ini kemudian dikatakan isfar, ya sudah terang. Maka muncul juga aliran isfar itu. Jadi ada taglis, kemudian ada isfar. Tapi ini kedua-duanya itu telah terbit fajar. Bukan taglis sebelum terbit fajar, lalu yang isfar sudah terbit fajar. Bukan. Nah, jadi itu sudah dua-duanya sudah
dalam keadaan terbit fajar itu. Nah, itu apa namanya yang ada di dalam fikih itu seperti itu. Dan ini tetap hanya dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasul itu sampai wafat kemudian tidak sholat sudah isfar lagi, tapi masih gelap sampai beliau wafat. Ada informasi dalam kelanjutan hadis itu seperti itu. Nah, nanti bisa dicek di dalam hadisnya. Nah, itulah ketentuan-ketentuan baku, itu ketentuan-ketentuan yang sudah kita cermati dari hadis-hadis itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu kelompok hadis yang menjelaskan fenomena fajar. Fenomena fajar. Salah satu hadisnya menjelaskan bahwa fajar itu ada dua. Jadi ada fajar, ya, cahaya atau sinar yang disebut di situ mustatil ya, yang tegak lurus, yang memancar tegak itu, yang memancar ke atas. Jadi itu. Nah, itu yang disebut dengan fajar kadhib. Nah, lalu ada lagi yang kedua, mustatir ya, mendatar, horizontal. Sinarnya itu horizontal. Nah, itulah yang disebut dengan fajar yang sebenarnya yang menandakan itu sudah masuk awal waktu sholat subuh. Nah, itu begitu. Jadi hadis-hadis itu, ayat-ayat itu tetap menjadi pedoman dasar dalam menentukan waktu sholat subuh itu. Dan berdasarkan hadis-hadis itu, waktu sholat subuh itu, fenomena alam waktu subuh itu tidak berubah. Itu tetap ketentuannya begitu. Nah, pertanyaan, sudah lama pertanyaan ini, itu mungkin sudah berabad-abad ya pertanyaan ini. Tapi kemudian kalau di Indonesia mencuat kembali, itu seingat saya, itu 2010-2012 itu kemudian menjadi hangat di tanah air karena adanya dai dari mana ketika itu dari Mesir ya, Syekh Mamduh itu yang menyatakan bahwa loh ini kok di sini abu tapi fajarnya belum terbit. Lalu muncullah di situ mengatakan bahwa sholat subuh di Indonesia ini terlalu pagi atau terlalu malam atau terlalu dini. Bahkan saya ingat betul dulu saya tidak tahu persis, tapi rasanya saya tidak begitu yakin kalau Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan seperti itu. Jadi memang sholat subuh itu sebelum terbit fajar tidak mungkin, meskipun mungkin sudah diklarifikasi. Nah, jadi persoalan ini munculnya sudah lama dan bagian negara juga sudah muncul mengenai ini. Nah, kalau mengenai ini apa yang diungkap oleh oleh kaum muslimin itu atau oleh mereka yang memperhatikan persoalan ini. Nah, yang dilihat itu adalah ketika terbit fajar itu, nah posisi mataharinya berada di mana? Itu jadi pertanyaan. Bahwa waktu sholat subuh itu awalnya adalah ketika terbit fajar shodiq, iya. Tetapi ketika terbit fajar shodiq itu, mataharinya berada di mana? Nah, itu. Lalu dilakukanlah penelitian tentang itu. Dilakukan observasi, dilakukan kajian. Hasil kajiannya ternyata berbeda-beda. Hasil kajiannya berbeda-beda. Nah, kajiannya berbeda-beda itu bukan hanya karena orang yang meneliti, tapi juga karena tempatnya berbeda, karena waktunya juga berbeda. Sehingga memunculkan kategori-kategori posisi matahari yang beraneka ragam. Nah, di antara keanekaragaman itu, kita bisa melihat ada posisi mataharinya di mana tadi pertanyaannya. Lalu diukur biasanya yang diukur adalah ketinggiannya atau jarak zenitnya. Tinggian itu
posisi matahari dari horizon, dari cakrawala ya, dari ufuk, dari cakrawala. Itu. Nah, ada yang menyatakan itu di bawah ufuk, di bawah horizon sebanyak 20 derajat. Ada yang 19 derajat, ada yang 18 derajat, ada yang 17 derajat, ada yang 16, terus sampai ada yang 12 gitu atau 13. 15 juga ada. Jadi sangat bervariasi. Nah, kalau sudah sampai kepada wilayah pertanyaan di mana posisi matahari ketika terbit fajar, nah di situ mulai masuk wilayah ijtihadiyah. Mengenai waktu sholat subuh terbit fajar itu ta'abudiyah, itu tidak bisa berubah. Tetapi masuklah kepada pertanyaan di mana posisi matahari ketika terbit fajar, itu sudah masuk dalam wilayah ijtihadiyah. Karena tidak ada ayat Al-Quran maupun As-Sunnah yang fajar itu ketika matahari berada di sini, di sini, di sini. Tidak ada itu. Nah, maka ini masuk dalam wilayah ijtihadiyah. Oleh karenanya, itu boleh saja berbeda antar satu dengan yang lain. Membanding-banding ya antar satu tempat dengan tempat lain, misalnya, maka di Indonesia dengan menggunakan min 20 derajat tinggi matahari untuk awal waktu sholat subuh atau untuk fajar, nah itu adalah posisi matahari yang paling dalam, yang paling malam. Yang lainnya misalnya seperti di Saudi Arabia, kalau tidak salah ya, 19,5, tidak sampai 20. Kemudian Malaysia berikutnya juga sudah mengubah dari min 20 mungkin itu lalu menjadi min 18. Jadi min 20 itu mataharinya lebih dalam, lebih di bawah, sehingga lebih malam. Kemudian kalau 19 naik mataharinya, kemudian naik lagi 18, naik lagi 17, naik lagi 16, naik lagi. Nah, makin naik itu makin kecil angkanya, tapi pakai min itu semakin tinggi mataharinya. Jadi semakin terang, cahayanya semakin nampak pantulannya di ufuk sebelah timur itu. Nah, jadi disitulah yang kemudian dipersoalkan, diperbincangkan itu apa iya terbit fajar itu ketika matahari min 20 derajat. Ayo kita teliti. Apa iya terbit ya, hasil penelitiannya ternyata bervariasi. Nah, karena ini wilayah ijtihadiyah, maka Muhammadiyah harus memilih. Ya, memilih mana ketika itu musyawarah harus memilih mana ini yang representatif atau yang bisa. Nah, jadi sudah sampai kepada tadi bayaninya begitu, lalu sudah sampai kepada burhani, masuk dalam wilayah ijtihadiyahnya, ini yang burhani. Nah, kemudian ketika mau diterapkan ini, apakah kita harus mengambil yang min 13 misalnya? Kalau mengambil min 13, perbedaannya dengan min 20 itu 7 derajat posisi matahari, itu 1 derajat itu rata-rata perbedaan waktunya 4 menit. Maka kalau 7 derajat bedanya, itu berarti beda waktunya 28 menit. Kalau misalnya waktu subuh itu jam min 20 derajat, nah kalau menggunakan min 13 derajat, maka itu jam 4.25 ditambah 28 menit. Jadi jam 4 lebih 53 menit. Nah, maka di sini kemudian harus ada pertimbangan-pertimbangan di dalam penerapannya. Tentu saja kalau drastis misalnya, yaitu nanti akan menjadi akan bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, itu hal yang sangat jauh. Dan ini juga kaitannya bukan hanya dengan awal waktu subuh, tetapi juga dengan awal waktu puasa. Nah, oleh karena itu pilihannya berubah sesuai dengan hasil temuan-temuan kajian itu tidak terlalu rendah, tapi ke yang min 18 derajat itu.
Nah, kalau dari min 20 derajat ke min 18 derajat, itu bedanya 2 menit. Kalau dua derajat ya, 2 derajat. 2 derajat itu karena 1 derajat rata-rata 4 menit, maka bedanya 8 menit. Tetapi kita harus jalurnya ini atau pikirannya ini yang harus dijelaskan. Tidak serta-merta kemudian di ujung waktu subuh ditambah 8 menit, bukan itu. Atau mundur 8 menit. Gitu. Supaya tidak salah paham. Itu di pajarnya memang yang kemudian dipandang bahwa pada yang lebih meyakinkan adalah ketika posisi matahari min 18 derajat. Dan ketika posisi matahari min 18 derajat itu akan berbeda sekitar 8 menit dengan posisi matahari yang min 20 derajat. Jadi begitu jalan pikirannya. Nah, ini penerapan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, faktor psikologis, faktor-faktor kesiapan masyarakat dan seterusnya, itulah yang kemudian masuk dalam wilayah irfaninya. Jadi tadi sudah disinggung ya, ada bayani, burhani, irfani. Jadi ini pendekatan yang kemudian ketiga-tiganya dicoba dikompromikan. Memang di dalam sidang pun ya banyak pendapat, tapi Muhammadiyah sebuah organisasi mesti harus ngambil salah satu dan kemudian akhirnya disepakati. Tapi sekali lagi ini semua adalah wilayah ijtihadiyah. Artinya apa? Bagaimana sih yang sudah lalu? Kita kan pakai min 20. Apakah yang sudah lalu sholat kita tidak sah? Sholat subuh kita ya tetap sah saja. Karena al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad yang dulu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang belakangan. Tetap berlaku. Jadi tetap sah gitu sholat yang dulu. Nah, namun sekarang sudah tahu, oh begitu, kalau yang lebih meyakinkan sekarang adalah yang min 18 derajat. Atau dengan kata lain berbeda 8 menit ya dengan yang min 20 derajat. Berbeda 8 menit bukan dengan waktu terbit fajar ya, tapi dengan posisi matahari min 20 derajat gitu bahasanya. Jadi, nah itulah yang kemudian dipakai atau digunakan. Sekarang bagaimana implementasi Bapak Ibu sekalian di masyarakat? Karena nanti pasti akan ditemukan. Di mana misalnya, terutama nanti Ramadan, di mana misalnya satu masjid karena masih menggunakan min 20 derajat itu sudah adzan subuh. Nah, sementara misalnya masjid yang mengikuti Masjid Muhammadiyah atau yang mengikuti keputusan dari Muhammadiyah itu baru adzan subuh 8 menit kemudian. Nah, itu kita tidak perlu risau dengan itu. Itu kemungkinannya terjadi, besar kemungkinan jadi seperti itu. Mengapa? Karena sampai saat ini Kementerian Agama bahkan jadwal imsakiyahnya sudah terbit juga, itu masih tetap menggunakan yang min 20 derajat. Maka di masyarakat pasti perbedaan nanti akan terjadi. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, yang menjadi perbedaannya itu karena pada wilayah kedua dan ketiga yang sifatnya ijtihadiyah tadi. Bukan pada wilayah yang pertama yang subuhnya terbit fajar, bukan. Tapi pada wilayah kedua yaitu terbit fajar posisi matahari di mana. Lalu setelah itu beda waktunya berarti berapa. Itu di situ. Jadi ini hal yang wajar, artinya yang kita harus memiliki kesiapan untuk saling menghormati itu. Nah, kemudian saya ingin jelaskan juga untuk di lapangan itu bagaimana. Ini begini. Betul bahwa terbit fajar sebagai awal waktu sholat subuh, dan betul juga terbit fajar itu sebagai awal memulai puasa Ramadan. Tetapi ingat tentang jadwal waktu sholat subuh, termasuk dalam jadwal imsakiyah. Bapak Ibu sekalian, itu sampainya kepada jadwal itu setelah melewati 3 tahap tadi. Tahap pertama mengenai konsep awal yang ditentukan oleh Nas mengenai terbit fajar. Lalu yang kedua mempertanyakan posisi matahari ketika terbit fajar. Baru yang ketiga posisi matahari ketika terbit fajar sedemikian rupa itu jam berapa. Nah, itu yang ketiga.
Nah, yang ketiga inilah yang kemudian melahirkan jadwal waktu sholat atau jadwal imsakiyah, nah, yang kita kenal. Nah, namun hasil hitung-hitungannya yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya sekedar jam dan menit. Kalau kita lihat di jadwal imsakiyah, jadwal waktu sholat kan cuma jam dan menit. Itu ujung-ujungnya itu ada detiknya. Bahkan ada angka-angka detik di belakang koma. Nah, gitu. Nah, kemudian di dalam penyusunan jadwal, mungkin ini banyak, siapa tahu banyak juga yang tidak tahu ini bagaimana menyusun jadwal ya, jadwal sholat. Ketika kita menyusun jadwal sholat itu, maka kita tidak mungkin jadwal itu disajikan dengan masih memuat detik, apalagi angka di belakang koma detik itu. Sampai menit pun kita sudah sesah juga lihatnya kan gitu. Nah, maka kemudian dilakukanlah penyelesaian itu agar supaya angka paling kecil itu adalah menit. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menambah ikhtiyat. Dengan menambah ikhtiyat. Rata-rata kalau kita menambah ikhtiyat itu antara 1 menit sampai dengan 2 menit. Menambahkan ikhtiyat itu. 1 menit sampai dengan 2 menit. Nah, untuk apa ikhtiyat itu? Satu, untuk menghilangkan detiknya. Jadi satuan terkecil jangan sampai detik, cukup saja sampai menit gitu. Nah, umpamanya Bapak Ibu sekalian, kita misalnya menghitung waktu subuh, ternyata ini sekedar ilustrasi saja. Waktu subuh misalnya jam 4 lebih 25 menit 30 detik. Nah, itu ada detiknya 30. Jadi jam 4 lebih 25 menit lebih 30 detik. Lalu kita tambahkan ikhtiyat 1 menit 30 detik. Maka nanti yang terjadi adalah jam 4 lebih 27 menit. Nah, yang tambahkan 1 menit 30 detik itu kan yang 30 detik ditambah 30 detik jadi 1 menit. Nah, yang jam 4 lebih 25 ditambah 1 menit tadi, lalu ditambah 1 menit lagi. Jadi jam 4 27 menit. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadwal waktu sholat subuh yang ada di jadwal itu, yang ada di jadwal imsakiyah itu umpamanya, itu sesungguhnya sudah lebih dari saat terbit fajar. Nah, maka kaitannya dengan memulai puasa, kalau kita baru persis memulai puasa itu sama dengan jadwal waktu sholat subuh, itu sesungguhnya fajarnya sudah terbit duluan. Sehingga misalnya baru kita makan begitu waktu subuh masuk, ya, nah, lalu baru berhenti. Nah, makan yang tadi itu sesungguhnya itu sudah terbit fajar. Kalau 1 menit saja setelah masuk waktu fajar itu atau setelah terbit fajar itu kita masih makan atau minum, berarti kita batal puasa kita seharian. Nah, itulah sebabnya maka di dalam jadwal imsakiyah itu lalu disediakan namanya imsak, yakni 10 menit sebelum awal waktu sholat subuh. Kan ada di masyarakat mengatakan begini, kan puasa terbit fajar. Subuh terbit fajar. Nah, berarti mulai puasa ya persis seperti jadwal waktu sholat subuh. Nah, itu. Kan banyak yang seperti itu di masyarakat. Nah, rupanya ini masyarakat ini tidak mengerti atau tidak paham atau tidak tahu bagaimana jadwal waktu sholat subuh itu disusun atau dibuat. Nah, itu sudah ada penambahan ikhtiyatnya. Maka kita memulai puasa itu harus sebelum itu. Satu, karena tadi ada penambahan seperti itu. Lalu yang kedua, untuk berhati-hati. Karena seperti tadi, terbit fajar itu sebagai hasil ijtihadiyah. Nah, supaya kita berhati-hati, tidak rugi diri kita karena dipandang nanti tidak puasa, karena salah memulainya, itu maka kita dimundurkan memulainya itu. Supaya lebih berhati-hati. Nah, tapi ikhtiyat ini juga bukan hanya pembulatan seperti itu. Tapi fungsinya ada lagi yang lain. Fungsinya yang lainnya adalah untuk memberi kepastian atau keyakinan bahwa waktu sholat subuh sudah masuk. Nah, gitu.
Lalu yang kedua, untuk menjangkau daerah sekitar. Karena kalau kita menghitung misalnya Yogyakarta, yang dihitung itu hanya satu titik. Kalau saya menghitung umpamanya waktu sholat, lalu saya menggunakan koordinat Yogyakarta. Koordinat Yogyakarta yang saya pakai itu yang sudah berkembang sejak zaman Belanda. Setelah saya cek lagi 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, itu ternyata lintang dan bujurnya Yogyakarta yang biasa dipakai untuk menyusun jadwal waktu sholat itu di Jalan Letjen S. Parman posisinya, titiknya itu, yaitu di depan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Saya tidak tahu memang betul dulu zaman Belanda itu mengukurnya di situ atau bagaimana gitu. Tapi kenyataannya 2 tahun yang lalu setelah saya ukur itu posisinya di situ, persis di depan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, Jalan Letjen S. Parman. Nah, sekarang kalau saya menghitung di situ ya berarti hanya berlaku untuk di situ, tidak untuk yang lain. Bagaimana agar supaya berlaku untuk yang lain? Maka ditambahlah ihtiyat. Kalau kita menambah 1 menit, Bapak Ibu sekalian, maka itu bisa menjangkau ke barat 27 km. Ke timur 27 km. Jadi radiusnya itu ya ke barat 27, ke timur 27 km. Kalau menambah 1 menit. Maka kalau menambahnya lebih dari 1 menit, misalnya 2 menit, ya berarti sudah 54 km. Berarti Kulon Progo, Wates sana itu sudah terjangkau. Berarti seluruh DIY sudah terjangkau dengan 1 jadwal itu. Nah, jadi itu. Kemudian selain itu ada lagi secara teoritik untuk mengoreksi misal sesatan perhitungan, misalnya pembulatan dan seterusnya. Nah, jadi ini yang terakhir perlu kami sampaikan, itu mungkin itu tadi tidak banyak mungkin orang yang menyampaikan ya, sehubungan dengan tidak banyak pula orang yang biasa menyusun jadwal waktu sholat. Oleh karena itu kaitannya dengan awal waktu sholat subuh, catatannya jangan sampai kita baru mulai menghentikan makan dan minum persis pada saat masuk waktu sholat subuh. Jangan sampai, hindari itu dan sudah hentikan sejak sebelumnya. Entah 5 menit, entah berapa menit begitu. Untuk kehati-hatian kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan itu dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Namun tadi ada permohonan dari PDM kalau ada yang misalnya perlu penjelasan lebih ya, sepanjang diizinkan dan saya bisa menyampaikan insya Allah. Nah, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada terima kasih kepada yang sudah menyampaikan materinya. Sekali lagi kepada para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menyampaikan dalam chat atau bisa angkat tangan. Di sini sudah ada 1 pertanyaan di chat dan sudah ada 1 yang mengangkat tangan. Mungkin saya sampaikan dulu untuk pertanyaan di chat dan nanti akan sampaikan juga 1 pertanyaan lagi dari PRN Pandangan Harjo. Untuk yang di chat, Ustadz Oman mau dijelaskan untuk menghindari konflik dengan saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, terutama orang-orang Muhammadiyah yang masjidnya itu ya bukan masjid Muhammadiyah bagaimana, atau mungkin sudah ada obrolan dalam lingkup organisasi antara Muhammadiyah dengan NU tentang bagaimana perubahan waktu sholat di Muhammadiyah ini, bagaimana sih sebenarnya tanggapan dari saudara kita di Nahdlatul Ulama itu bagaimana? Suaranya pecah. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari PRN Pandangan Harjo, silahkan untuk bisa menyampaikan secara langsung.
Dari sini suaranya kurang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari RM Pendowo Jawa Timur. Mau tanya, itu di Kemenak, saya baca informasinya bahwa mereka menggunakan waktu subuh itu juga sudah berdasarkan ahli BMKG dan ahli astronomi. Apakah paham yang mereka lakukan itu masih kurang tepat? Mohon penjelasannya. Kemudian kalian ya, yang kedua, mengingat daerah saya itu banyak dari kalangan Nahdliyin. Mohon maaf. Bagaimanakah kita menyikapi agar tidak merusak jamaah? Jamaahnya kan biasanya umum, tidak hanya dari kalangan NU, tapi juga tidak dari kalangan Muhammadiyah. Mereka masih awam. Nah, kalau kita meninggalkan, kita mengikuti Muhammadiyah, maka jamaahnya nanti ketinggalan kita. Nah, artinya kita tetap usahakan untuk bisa menjaga jamaahnya itu, hanya kita memberikan penjelasannya atau bagaimana agar tidak merusak hubungannya itu. Mohon juga penjelasannya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Oman, silahkan untuk langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih atas apresiasinya. Saya memulai dari yang kedua dulu ya, karena tadi yang pertama itu sama dengan problem yang disampaikan oleh penanya yang kedua dari Pendowo Harjo ya. Dari Pendowo Harjo itu. Walaupun saya mandang itu mirip ya, bisa satu kali penjelasan. Namun yang berkaitan dengan yang di Kemenak. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini adalah persoalan ijtihadiyah. Yang besar kemungkinan memang berbeda. Oleh karena itu, apa yang dipedomani, dipegang oleh yang lain, kita tidak boleh atau bahkan tidak bisa menyalahkannya. Hasil temuannya seperti itu. Apakah kita menemukan yang seperti itu dalam penelitian-penelitian? Ya, jawabannya ada, tetapi sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Ya, kebetulan ini data hasil dari temuan dari yang Bapak sebut tadi, itu dengan para astronom, kemudian dari BMKG itu kami juga belum mendapatkannya. Jadi tidak bisa melakukan analisis terhadap hasil-hasil observasi itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sebagai sebuah perserikatan yang yang berwatak tajdid, pembaharuan, harus selalu melakukan kajian, penelitian terhadap hal-hal yang demikian itu. Nah, itu hasil kajiannya, hasil temuannya. Nah, kita dulu juga menggunakan, Muhammadiyah juga dulu menggunakan min 20 derajat itu. Tapi kemudian di sana-sini kan ternyata banyak yang mempertanyakan itu, sehingga diperlukan usaha lagi untuk melakukan penelitian atau kajian. Dan itu kita juga para ahlinya dari berbagai unsur kita libatkan ya, dari ITB, para ahli astronomi, kemudian kita juga dari Muhammadiyah sendiri tidak sedikit juga yang ahli di bidang itu, kemudian melakukan kajian-kajian itu. Hanya sekali lagi ini sifatnya kan ijtihadiyah. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya observasi atau pengamatan alam, termasuk fajar itu
bisa saja beda persepsi. Bisa saja beda-beda persepsi. Mungkin persepsi itu misalnya begini. Bagi seseorang yang namanya Fajar itu asal sudah kelihatan agak putih saja di timur itu Fajar. Tapi mungkin kalau yang lain persepsinya tentang Fajar yaitu kalau sudah perang. Nah, bisa mengakibatkan perbedaan dalam menentukan posisi mataharinya. Oleh karena itu, ini saya sampaikan tadi, itu tidak ada cara lain kecuali menghargainya, kecuali menghormatinya. Nah, jadi itu seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ada kita mendapatkan misalnya diberikan data tentang hasil observasi seperti itu yang jumlahnya. Kalau kita lihat dari tokoh-tokoh ulama-ulama kenamaan sejak dulu itu misalnya dari sejak Al-Battani itu tidak ada yang sampai 20 nampaknya. Itu paling tinggi min 19 derajat. Kalau di tanah air setahu saya, karena saya juga termasuk orang belakangan mengamati atau bergelimang di dalam hal ini, tapi saya bukan ahli dalam soal observasinya atau dalam metodologinya seperti itu ya. Itu saya pertama mengetahui min 20 derajat itu dari tulisannya Pak almarhum Pak Sa'aduddin Jambek yang kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Abdurrahim almarhum. Nah itu pertama saya tahu min 20 derajat itu dari Pak Sa'aduddin Jambek. Tetapi juga tentu ada silsilahnya sebelumnya gitu ya. Nah itu jadi yang pertama aja nih. Ya boleh saja, makanya saya katakan tadi kita tidak boleh berhenti untuk melakukan kajian-kajian dalam hal-hal yang seperti ini. Demi mencapai kebenarannya. Hanya mungkin catatan pentingnya itu bagi kita adalah kita berusaha mencari kebenaran. Bukan berusaha mencari pembenaran. Mungkin Bapak Ibu sekalian paham ya. Kalau saya mengatakan Muhammadiyah ini memang harus mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, lalu yang kedua, bagaimana di lapangan dikala kita bergabung dengan jamaah yang lain atau di masjid yang lain. Ya, karena kita sudah memastikan bahwa terbit fajar itu ketika mataharinya berada pada min 18 derajat, dan kalau dibandingkan dengan ketika matahari berada pada min 20 derajat, kira-kira bedanya 8 menit, meskipun tidak selalu 8 ya, ada mungkin 7 gitu. Ada mungkin 9, walaupun sedikit ya, yang banyak kan rata-rata 8. Ya, kita sholatnya itu setelah 8 menit dari jadwal yang di sana dengan jadwal yang berdasarkan pada min 20 derajat itu gitu. Ya, kemudian mengenai jamaah yang lain, bagaimana ini? Kita punya jamaah misalnya. Nah, itu pentingnya diberi pemahaman kepada mereka. Karena memang kita di samping juga membimbing untuk beribadah juga kita sedikit tidak juga punya kewajiban untuk mencerahkan dan mencerdaskan, memberi pengetahuan kepada jamaah kita. Lalu Ibu Bapak sekalian, kalau kita milih-milih, nah ini sekedar untuk ilustrasi saja, kalau kita milih-milih misalnya begini. Ya sudahlah, saya mengikuti saja yang lama, yang min 20 derajat. Nah, maka berarti kan dalam hal puasa misalnya oke, itu aman, tidak ada masalah. Tapi dalam hal sholat subuhnya itu berarti kita sholat subuh sebelum terbit fajar kan gitu. Terbit fajar dalam pengertian tadi yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau kita mengambil yang 18 menit, yakni belakangan, lah kita sholat subuhnya aman karena sudah masuk waktu fajar.
Tapi bagaimana dengan puasanya lah? Puasanya bisa aman karena apa? Karena kita juga sudah punya ancang-ancang dan sudah punya apa yang disebut dengan jadwal imsak itu, bahkan menguranginya 10 menit dari jadwal waktu sholat subuh. Nah, jadi itu makanya tadi imsak itu ya, nah, memang ada orang yang misalnya mengatakan itu bid'ah ya, itu bid'ah. Tapi Bapak Ibu sekalian, jadwal waktu sholat itu seluruhnya bid'ah, itu bukan hanya imsaknya saja. Kalau mau mengatakan itu bid'ah, jadwal waktu sholat seluruhnya itu bid'ah, karena di zaman Rasul nggak ada jadwal waktu sholat. Gitulah, kalau guyonannya begitu, nggak ada di zaman Rasul itu jadwal waktu sholat, kan belum ada ya. Lalu diadakan, jadi bukan hanya soal jadwal imsaknya, toh jadwal waktu sholat seluruhnya itu ya tidak ada gitu. Hanya tadi pemahamannya, jangan sampai kita punya paham bahwa mulai puasa itu pada jadwal imsak, tidak itu. Mulai puasa itu pada saat terbit fajar. Hanya saja ketika terbit fajar itu dijawantahkan dengan jadwal waktu sholat subuh, nah itu tadi sudah ada penambahan, sudah harus ada kehati-hatian, sehingga kita harus mundur sebelum jadwal waktu sholat subuh sudah memulai puasa. Nah itu jadi pemahaman-pemahaman seperti itu dan pilihan-pilihan yang lebih selamat, dalam tanda petik lebih selamat ya bagi kita. Nah itu pilihannya seperti itu. Nah begitu apa yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bisa dipandang sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaan tadi. Terima kasih kepada Ustadz Omar. Yang masih belum terjawab dan juga ada pertanyaan tambahan dari salah satu jamaah yang mungkin ingin memastikan saja sih. Yang pertama tadi yang belum ditanggapi terkait dengan keputusan Muhammadiyah ini, apakah sudah dikomunikasikan dengan ormas-ormas yang lain Pak, dari saudara-saudara Nahdlatul Ulama mungkin, atau dari Persis, atau dari pemerintah, tanggapan mereka seperti apa mengenai perubahan pemunduran waktu sholat ini? Yang kedua, kemudian berarti kan kalau kita sholat di masjid yang belum memundurkan waktu subuhnya 8 menit dan qomatnya itu selisihnya 10 menit, kan berarti masih sah itu ya Ustadz ya? Ya, itu terima kasih. Iya. Ya bisa kita cek lagi misalnya di Mekah itu kalau tidak salah ya, dulu saya sedikit mencermati sampai sekarang masih begitu. Jadi kalau untuk sholat subuh itu malah kalau dari azan subuh sampai ke qomat itu kalau tidak salah rentang waktunya sampai 20 menit, 25 menit itu. Mungkin sekarang masih berlaku atau tidak itu saya tidak mencermati lagi. Dan dulu saya pernah mencermati itu sampai 25 menit. Itu termasuk mungkin itu tadi untuk memastikan memasuki waktu secara pasti, secara tidak terlalu cepat. Padahal di sana sudah menggunakan min 19,5 derajat. Soal mengkomunikasikan dengan ormas lain dan dengan misalnya Kementerian Agama, itu kan setelah tanfidz pasti itu diedarkan oleh PP. Jadi mesti itu bahkan sebelumnya saja sudah mengetahui itu mereka tentang hal ini. Dan tentu saja dari ormas lain dan dari dari pemerintah pun atau dari Kementerian Agama pun itu sudah tahu sebelumnya, bahkan sejak di sidang pleno diputuskan saja, insya Allah sudah pada tahu. Jadi mungkin tidak
Artinya begini, tidak diperlukan konsultasi ya, tapi hanya diperlukan apa namanya memberitahu ya iya. Itu dengan ada tanti, dengan ada sebenarnya sudah diketahui secara seksama. Tapi semuanya insya Allah memahami bahwa itu semua memang hasil dari ijtihadiyah itu tadi. Jadi hasil dari ijtihad, usaha-usaha sejauh mungkin kita ingin mendekati kebenaran yang ditentukan oleh Allah SWT itu. Jadi itu sudah bisa dipastikan. Hanya ada misalnya kepada saya juga, bagaimana Ustadz tanggapan Ustadz mengenai waktu sholat subuh yang min 20 derajat kan ada juga data-datanya. Bagaimana tanggapannya? Ya, saya bilang itu hasil ijtihadiyah. Dan kebetulan juga saya menerima data yang min 80 itu masih tetap yang dulu. Yang baru, temuan-temuan baru saya belum mendapatkan secara data yang lebih dapat dipertanggungjawabkan atau data yang bisa diketahui dengan jelas, dengan sungguh-sungguh sampai saat ini ada teman-teman di Kementerian Agama juga belum mengirim ya. Tapi di awal-awal dulu juga sudah terjadi yang namanya berdiskusi antara yang dari Kementerian Agama dengan dari Muhammadiyah. Ya, kedua-duanya sama memahami bahwa itu memang hasil ijtihadiyah. Oleh karena itu di masyarakat ya harus memiliki pemahaman yang sama tentang itu. Hanya saja karena ini berkaitan dengan soal ibadat, jadi tidak bisa misalnya ya sudah sama aja. Karena sana juga hasil ijtihad, sini juga hasil ijtihad, itu sama saja. Sama saja itu dalam arti hasil ijtihadnya, tapi penggunaan ijtihad yang mana itu tidak sama. Jadi kalau sekarang misalnya Muhammadiyah sudah memutuskan seperti itu berdasarkan ijtihadnya, nah itulah yang harus diikuti gitu. Oleh Muhammadiyah yang sudah merumuskan keputusan seperti itu. Ya itu. Kemudian mungkin yang perlu saya jelaskan sedikit bahwa di masyarakat itu kemudian mungkin nanti ditemukan ada kejanggalan ya atau ada dalam titik resisten gitu dengan yang baru ini. Itu bisa jadi berangkat dari soal tadi. Ada beberapa yang saya sudah tangkap. Jadi dari soal tadi, jadi ketika ada pernyataan mundur 8 menit, ditambah 8 menit, nah persepsi dia itu ya sesungguhnya awal waktu subuh itu yang seperti dulu, yang jam 4 lebih, misalnya jam 4 lebih 17 menit, lalu sekarang dari waktu subuh itu ditambahi 8 menit, jadi jam 8.25 menit itu. Mungkin persepsi itu. Sehingga pertanyaannya mengapa ditambah-tambah gitu. Sudah aja seperti dulu gitu. Nah, itu. Padahal sesungguhnya bukan soal nambahnya, ini soal berubahnya hasil kajian tentang posisi terbit fajar. Jadi di situ. Mungkin ada resisten itu di salah satunya karena tidak memahami itu. Tapi kalau memahami itu, insya Allah itu nanti tidak akan terjadi. Oh iya, berarti dulu kita ketika mendeteksi matahari ketika terbit fajar itu mungkin kurang tepat. Nah, sekarang dideteksi ulang, ternyata terbit fajar itu ketika mataharinya berada pada posisi min 18 derajat. Sudah, itu akibatnya harus mundur 8 menit. Jadi 8 menit itu mundur atau ditambah itu ujungnya. Yang harus dijelaskan adalah awalnya itu. Sehingga tidak terkesan kita menambahkan waktu dari terbit fajar, yang merupakan awal waktu sholat subuh. Nah, itu yang Bapak Ibu sekalian perlu ditegaskan. Kalau ada, mungkin masyarakat ada yang punya persepsi seperti itu, dan persepsi seperti itu ya jelas tidak tepat, yaitu yang perlu kita jelaskan. Tadi sudah saya singgung, yang mungkin perlu ditegaskan ulang. Begitu? Kepada Ustadz Om Fathur Rahman yang sudah memberikan penjelasan. Saya akan
meringkas beberapa hal yang tadi sudah didapatkan dalam kajian. Yang pertama, bahwa waktu subuhnya itu sejatinya tidak pernah berubah. Dan dalilnya juga tidak pernah berubah. Tapi yang berubah adalah hasil kajian terhadap persepsi fajar itu seperti apa sih. Itu yang berubah, sehingga Muhammadiyah sudah mengeluarkan ijtihad sesuai dengan hasil kajian yang terkini, ya waktu subuh dimundurkan 8 menit. Kemudian yang selanjutnya yang perlu juga menjadi perhatian kita bahwa subuh itu sebenarnya sudah lewat dari waktu fajar, maka untuk ibadah Ramadan khususnya besok insya Allah tidak sampai 1 bulan kita sudah puasa, bahwa sahurnya itu jangan sampai menunggu adzan dikumandangkan untuk berhenti. Mungkin kalau di kampung-kampung yang masjidnya itu masih ada yang menggunakan standar 20 derajat, maka anggaplah adzannya itu sebagai imsak gitu. Dan adzan yang dari Muhammadiyah itu sebagai ya penanda sholat. Kemudian juga yang menjadi hal penting bahwa keputusan ini penting untuk disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik kepada internal Muhammadiyah supaya bisa diamalkan, ataupun kepada masyarakat yang non-Muhammadiyah supaya mengurangi gesekan-gesekan antar masyarakat. Walaupun mereka tidak melaksanakan hasil ijtihad Muhammadiyah, setidaknya mereka bisa memaknai ini sebagai ya hasil ijtihad bisa berbeda-beda dan tidak perlu diperdebatkan gitu. Syukur-syukur kalau mereka bersedia untuk mengikuti. Sebenarnya ini masih ada satu lagi yang ingin bertanya, tapi karena keterbatasan waktu, kami dari panitia memutuskan untuk mencukupkan forum pada malam hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan ke majalah Suara Muhammadiyah. Nanti insya Allah akan dijawab oleh pimpinan pusat atau pimpinan wilayah. Dan dengan ini telah selesai pula acara pengajian Songsong Ramadan tahun 1442 Hijriah yang diadakan oleh pimpinan Muhammadiyah daerah Kabupaten Bantul. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Oman Fathur Rahman SW yang sudah bersedia untuk membagi ilmu pengalaman kepada kami semua, dan terima kasih pula kepada para panitia teknisi yang sudah bersedia untuk membantu terlaksananya acara ini, juga kepada para jamaah pimpinan cabang dan para jamaah umum Muhammadiyah yang sudah bersedia bertahan pada malam hari ini untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Oman. Dan kami dari penyelenggara juga meminta maaf karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi absen yang sudah disampaikan di chat ya. Dan bagi yang sudah silahkan bisa menggunakan diri.
Bapak Ibu, saya pamit duluan ya. Pak Sori, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Jarang ketemu sekarang. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekeluarga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go.